Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aribo Bocil. Malam ini kita mau jalan-jalan di sekitaran Kota Tegal, tepatnya di Kalibuntu. Kalibuntu Kota Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kelurahan Panggung. Kita mau menguak sedikit sejarah. Ada makam di situ sih. Nanti kita mau ziarah dulu, tawasul, dan nanti kita kalau diizinkan sih, saya mau tanya-tanya dulu dengan beliau yang ada di sana. Ada makam di sana, kiranya makam siapa? Soalnya beliau itu ada makam tapi hanya satu makam. Nggak tahu itu makam siapa. Nanti kita telusuri di sana. Lanjut, kita jalan ke sana langsung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di jalan selamat tempatnya. Kita mau siap dulu ke makam beliau yang ada di sini. Bapak saya di sini, kiranya beliau itu siapa nanti kita ungkap setelah kita tahlil dulu. Setelah itu di sini sebentar, jadi beliau bisa disebutkan jadi itu gimana. Jadi video itu siapa sebenarnya. Ini beralamatkan di Kampung Kalibuntu dan sama tepatnya dekat Anuan Kota Tegal. Nah teman-teman, saksikan terus jalan channel Aribo Bocil, jangan skip ya, yang belum subscribe ya teman-teman.
Jadi saya sudah tawasul kepada beliau, sudah meminta izin ke beliau. Saya akan tunjukkan, saya akan ceritakan sedikit sejarah tentang beliau. Teman-teman, ciri makam waliullah tadi ini ada lingkaran. Sewaktu kita ke Surabaya ini kan, ini benar-benar batu nisan zaman kuno, pahatan zaman kuno. Ini ada lingkaran. Ke bawah juga nanti ada motifnya lagi sebenarnya. Ini batu, benar-benar batu. Saya akan menceritakan sedikit sejarah. Jadi beliau adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau dari Jawa Barat, dari Cirebon. Beliau hijrah ke Tegal, sebenarnya itu ke daerah pegunungan dulu, Bumi Jawa, Guci. Beliau di sana juga belajar agama juga, menyebarkan agama juga. Beliau juga ke Danawari turun. Nah, selama perjalanan itu beliau, karena identitas sejati beliau itu sudah diketahui, beliau tuh turun. Jadi perjalanan hijrah beliau itu antara tahun 1500-an. Beliau turun dari Guci, itu turun sampai ke kota Tegal, itu menyusuri kali, sungai besar, yang biasa kita sebut Sungai Gung atau Kali Gung. Itu menyusuri dari Guci sampai ke Tegal, ujungnya istilahnya sampai ke Muara, itu kemana, ke lautnya. Beliau itu terakhir di sini, singgah di sini. Amin sewu, saya buka ini yang sebenarnya yang bernama Syekh Abdullah atau Mbah Kaligung, atau yang orang sini sebut Mbah Kalibuntu. Sebenarnya beliau itu Mbah Kaligung. Jadi beliau itu di sini di kota Tegal juga nyantri dengan Mbah Panggung. Beliau juga nyantri dengan Mbah Panggung. Makanya di sini beliau itu menetap agak lama dan sedo di sini. Beliau itu berpulang di sini. Makanya di sana pun, di Guci pun ada makam Kaligung. Pokoknya daerah-daerah selatan lah di Kabupaten Tegal itu ada makam Kaligung. Sebenarnya sebelumnya saya cerita kalau waliullah itu identitas udah diketahui, beliau pasti akan hijrah. Nah, terakhir beliau itu di sini, beliau itu nyantri sampai identitasnya itu tidak ada yang mengungkap. Jadi beliau di sini hanya sendiri. Saya tadi di taksi tanya dengan beliau, ada santrinya di sini. Beliau tidak mengatakan tidak ada santrinya, hanya beliau sendiri yang ada di sini. Jadi beliau itu di tahun 1500-an beliau juga nyantri di Mbah Panggung, dan beliau diutus sama Mbah Panggung karena beliau itu ngomong, Mbah Panggung itu dari mana, beliau dari mana, ditanya sama Panggung. Beliau dari Cirebon, tapi beliau itu mengembara jalan-jalan itu ke kabupaten dulu, daerah Guci, tapi beliau itu turun gunung, istilahnya hijrah, itu menyusuri sungai. Dan Mbah Panggung memberi petunjuk ataupun apa ya namanya, suruh menjaga kawasan Kaligung, sungai yang besar. Dulu ini sungainya besar sekali teman-teman, itu di belakang ada sungai Kaligung, itu dulu besar sekali, makanya dinamain
Sungai Gung atau Kali Gung. Beliau dikasih mandat sama Mbah Panggung untuk menjaga Kali Gung. Pada zaman itu di sepanjang Kali Gung itu, tadi saya dikasih gambaran ada sosok bangsa siluman lah. Dan Mbah Kali Gung itu istilahnya bernegosiasi atau pokoknya bernegosiasi lah biar tidak memakan korban-korban yang ada. Sedangkan siluman itu selalu kadang memakan korban di sepanjang Kali Gung itu. Dan Mbah Kali Gung ini, beliau itu memberi isyarat, tolonglah jangan memakan korban anak cucu dari saya. Siluman itu tadi lah untuk menandai bahwa itu anak cucu panjenengan itu dari mana. Mbah Kali Gung memberi syarat kalau pengantin melewati atau menyeberangi Kali Gung, pengantin itu mempelai itu digendong dan membuang ayam, melemparkan ayam, itu anak cucu saya. Makanya sampai sekarang pun tadi sewaktu saya bertawasul, kayaknya sih ada yang masih memegang adat itu. Adat kalau pengantin mau nyeberangi Kali Gung pasti membuang ayam lah. Itu pertanda dari anak cucu dari Mbah Kali Gung. Jadi seperti bangsa siluman itu tidak bisa memakan ataupun memakan korban dari manusia, soalnya sudah ditandain itu. Di sini beliau itu sampai wafat, sampai pulang ke rahmatullah, karena identitas beliau itu tidak diketahui oleh siapapun. Beliau menggunakan nama lain lah. Beliau tidak mau menyebutkan nama lain itu. Beliau hanya jujur tadi mengatakan namanya tuh beliau Syekh Abdullah atau Mbah Kali Gung, atau orang sini ngomong tuh Mbah Kali Buntu. Sewaktu tadi sore saya pamit ke warga sekitar dengan RT setempat, ternyata benar adanya bahwa ada peziarah dari Cirebon. Ternyata kadang ada peziarah dari Cirebon ke sini, sengaja datang ke sini. Berarti emang benar beliau itu keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi teman-teman, kita sedikit mengungkaplah sejarah tentang Mbah Kali Gung. Ternyata emang Mbah Kali Gung emang keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau itu di sana sudah sedikit belajar agama Islam. Beliau hijrah jalan, tapi akhirnya beliau naik gunung ke lereng kaki Gunung Slamet. Jadi beliau di sana juga beliau menyeberang agama Islam dan belajar lagi agama Islam. Turun gunung dari lereng Gunung Slamet sampai akhirnya di desa Kalibuntu ini. Makanya dinamakan desa Kalibuntu. Beliau mengatakan sini sungainya sudah istilahnya sudah buntu, nggak ada sungai lagi. Jadi langsung ke muara, langsung ke pantai, nggak kemana-mana lagi. Jadi memang sudah buntu. Ini depan namanya Jalan Slamet, diambil dari Gunung Slamet. Beliau emang hijrah pertama dari Gunung Slamet, kaki Gunung Slamet, beliau turun sampai ke Tegal sini. Makanya nggak salah di sini disebut Kali Buntu karena terakhir dulu di sana itu masih laut. Jadi sini ikutnya itu pesisir, masih udah daratan tapi sekitar 200 meteran, 200-300 meter ke sana itu laut.
mitosnya dulu kan Mbah Panggung itu pulau, makam Mbah Panggung itu pulau. Jadi Mbah Panggung kalau mau menyerahkan agama Islam pun menggunakan kapal ataupun getek. Kalau mau dari pulaunya yang Mbah Panggung sekarang buat makam ke daratan itu hanya pakai getek. Dan sekitar tahun 1500-an lah, 1540 atau 20, 1920 itu sini udah mulai daratan. Makanya kita sebagai anak muda yang masih ada lah istilahnya, yang masih ada, kita jangan lupa sama sejarah. Apalagi di sini ada makam waliullah. Sebenarnya orang sini pun nggak tahu beliau itu sebenarnya siapa. Saya tanya-tanya sekitaran sini tadi sore, mereka mengatakan ini hanya Mbah Kalibuntu, tapi nggak tahu itu sejarahnya itu gimana. Sebenarnya beliau itu adalah Mbah Kalikung atau Syekh Abdullah, yang biasa disebut orang sini itu Mbah Kalikung, Mbah Kalibuntu, bukan Mbah Kalikung. Tapi emang nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengungkap sedikit sejarah tentang beliau. Jadi beliau benar-benar waliullah. Beliau juga nyantri di Mbah Panggung. Cukup ya teman-teman untuk kita ungkap satu sejarah lah di Kampung Kalibuntu, tepatnya di Jalan Slamet. Kalau dari alun-alun itu ada Indomaret yang di Jalan Pancasila, itu masuk ke selatan lurus saja, ntar ketemu jembatan, langsung belok ke barat, masuk gang kecil. Itulah makam dari Syekh Abdullah atau Mbah Kalikung. Sekian ya teman-teman, beliau hanya memberikan sedikit sejarah tentang perjalanan beliau sampai di kota Tegal ini. Beliau juga berterima kasih kepada kita, jadi sedikit sejarah lah bisa diungkap. Jadi teman-teman khususnya ada itu kota Tegal biar tahu sejarah. Makanya ada yang dinamakan Kaligung atau Sungai Gung. Inilah makam beliau. Bila mana mau ziarah ada di Jalan Slamet, patokannya dari Indomaret yang di Jalan Pancasila masuk ke selatan, lurus ada jembatan, langsung belok ke barat, masuk gang. Tadi saya lihat gangnya nggak ada tulisannya, pokoknya masuk gang aja, ngikutin jalan. Ini di sebelah ini tempat, istilah orang Jawa ngomong itu tempat katil. Ada katilnya, ada tempat keranda, patokannya itu. Cukup sekian ya teman-teman, saya buka sedikit secara tentang Mbah Kalikung. Mohon maaf bila ada salah kata, yang ada kata-kata yang tidak berkenan ya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai intinya saya hanya ingin mengingatkan, jangan lupa sejarah lah. Kita harus mengikuti sejarah yang ada. Kalau menurut saya sejarah artikel kadang putar-balikan. Makanya kita sebagai anak-anak muda harus melihat sejarah, apalagi berziarah kepada beliau-beliau yang mendahului kita. Jadi kita tidak akan lupakan sejarah, kita bertawasul, kita mendoakan beliau, kita berdoa kepada Allah. Jadi kita bersyukur ya, di zaman-zaman sekarang kita itu bersyukur adanya beliau-beliau ya para waliullah itu jadi agama Islam itu terutama di kota Tegal itu berkembang pesat.
Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus channel Aribo Bocil. Jangan lupa subscribe, like, and share ya sebanyak-banyaknya. Ciao.